Hari Ahad itu malamnya, insya Allah mohon doanya kami berangkat umroh. Sehingga waktunya hanya hari ini, ya, waktunya hanya hari ini. Dan itu pun kondisinya Bapak Ibu, tempoh hari ya, ketika setelah mengisi event di Sukabumi, saya mulai dulu Bapak Ibu, mulai batuk Bapak Ibu. Bahkan ketika ngajak jalan-jalan keluarga Kuningan, ya, Kuningan Bapak Ibu, ngajak juga Bapak sekalian, itu flu dan batuknya mulai makin serius, ya. Alhamdulillah kemudian, ya, seperti halnya para leader yang tadi tampil di sini menyampaikan pesan-pesannya bersama HMI, saya juga punya pesan luar biasa. Alhamdulillah wasilah produk-produk HMI Bapak Ibu ada proses percepatan kesembuhan dari izin Allah, ya. Di antara yang saya konsumsi ini boleh jadi referensi kasih mau pribadi saya, yaitu Habatus Sauda Bapak sekalian. Saya cocok banget Habatus Sauda HMI. Emang beda, ya. Dulu saya pedagang herbal, kalau gak ada apa yang lo mau, gue usahain ada gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, Habatus Sauda ini beda banget gitu loh. Kenapa? Membantu proses terapi kesembuhan itu lebih. Satu Habatus Sauda. Yang kedua, saya minum Karnoket Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang sudah minum Karnoket? Ada, alhamdulillah. Ada. Oh, ini sudah dapat materi ya, dari Pak Sudarmadi kayaknya. Bapak Ibu sekalian, Karnoket itu bukan untuk sekedar hanya obat kanker saja, obat tumor saja, tapi sangat dianjurkan untuk kita konsumsi harian. Ayo sekalian, ya, karena ternyata saya ini dapat dari guru kita semua nih Pak Sudarmadi, ya, bahwa herba-herba di dalam Karnoket Bapak Ibu itu sangat bagus untuk merilis tubuh kita, membantu tubuh kita mengeluarkan zat-zat berbahaya dari tubuh kita. Makanya kemudian ketika tubuh kita terbantu mengeluarkan zat berbahaya, imunitasnya mulai naik. Itu yang saya konsumsi sekalian. Tambahannya deep squat, ya, karena deep squat ini termasuk jenis bukan herba, ya, deep squat bukan herba Bapak Ibu. Betul nggak? Karena ada unsur hewani. Kalau herba kan tumbuhan. Unsur dari apa Bapak Ibu sekarang? Hati ikan hiu. Dia ada di pedalaman Bapak Ibu. Sehingga dari konsep para ahli pengobatan tradisional, mereka menyatakan bahwa sesuatu yang ada di dalam, ya, sesuatu yang ada di tempat dalam, tempat yang dingin, maka sifatnya dia panas. Jadi di sebuah panas Bapak Ibu membantu memanaskan tubuh, memberikan nutrisi dan menguatkan sistem imun. 3 produk HMI tadi alhamdulillah membantu sangat luar biasa untuk proses kesembuhan sekalian. Alhamdulillah berangkat ke sini semakin baik. Ya, bahkan malam sebelum keberangkatan kemarin saya berangkat malam Jumat Bapak Ibu, ya. Malam Sabtu saya masih di Mekah sekalian. Jam 11 malam baru selesai, ya. Alhamdulillah. Tapi kemudian baru area belakang, ya. Ini area sini dikop-kop aja, jadi masih kelihatan ada merah-merah di belakang. Alhamdulillah hari-hari ini suara saya keluar meskipun agak parah, tapi saya syukuri Bapak sekalian dan Bapak Ibu, ya, mohon doanya semoga makin sehat dan semoga materinya bisa tersampaikan dengan sangat baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ya, tadi adalah beberapa pengalaman belajar, ya. Pengalaman belajar berarti adalah sebuah proses menjalankan apa yang dipelajari dan belum tuntas Bapak Ibu. Belum tuntas belajar tapi berani-beraninya ngajar. Gitu ya. Kayaknya kok saya nggak sopan banget gitu ya. Sementara yang hadir di depan saya ini, masya Allah, para tokoh-tokoh, ya, orang-orang penting, orang-orang hebat luar biasa. Maka saya izin Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya menyampaikan, ya, materi dari ilmu yang pernah saya pelajari sambil saya mulai berpraktek, ya, bahasa orang Jawa itu dikit, ya, dikit-dikit praktekin terus istiqomah, dan saya minta Bapak Ibu menemani perjalanan ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik. Apakah Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh sekalian siap mengikuti belajar di kelas ini? Siap. Saya bacain siap ya. Serius? Serius Bapak Ibu? Nah, ini aturannya. Yang pertama sekalian, ayo sama-sama kita tularkan keceriaan dan kebahagiaan. Senyumnya mana? Jangan begini. Ibu bahagia?
Nggak kelihatan Bapak Ibu. Munculkan ekspresi bahagianya. Senyum dua-dua 10. 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 10 detik. Yang pokoknya senyum Bapak sekalian ya, senyum ya. Karena senyum itu sedekah, ibadah yang sangat mudah Bapak sekalian. Ayo keluarkan terlihat kebahagiaan kita semua. Dan ini bagian dari manifestasi rasa syukur kita, wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kalau orang senyum aja susah Bapak Ibu, senyum aja pelit Bapak Ibu, maka kemudian kemungkinan dia berbagi yang lain pelit, berbagi ilmu pelit, berbagi harta apalagi, atau ilmu yang gratis atau sudah built dia nggak mau keluarin, apalagi harta itu sekali. Maka ayo kita mulai lagi. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa masih berat untuk senyum, pasti ada sesuatu. Dan sesuatu itu insya Allah akan kita bongkar setelah ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik, kemudian ayo buka pikirannya Bapak sekalian, ya, open mind, buka pikiran, senantiasa menjadi orang-orang yang pembelajar Bapak sekalian. Lalu kemudian buka matanya, ya, jangan salah baca doa. Jangan baca doa tidur gitu ya. Sama gelap di belakang atau bisa diterangin panitia, ya, biar lebih cenghar gitu kata orang-orang. Cenghar gitu ya. Ini orang Terawang ya, ini Garut beda ya. Buka mata Bapak sekalian, lalu buka hati ya. Buka hati Bapak sekalian, supaya apa? Supaya ilmunya kemudian bisa betul-betul meresap, masuk, built-in, masuk ke dalam diri Bapak Ibu, dan kemudian mudah untuk kemudian dipraktikkan. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik Bapak sekalian, tutup mulutnya. Ya. Sekali-kali dibuka boleh, uap. Tapi tutup juga Bapak Ibu. Ya sunahnya begitu. Jangan banyak bicara. Lagi ada materi, gitu. Gak usah kusuk-kusuk ya. Tutup mulut, buka mata, buka hati, tutup mulutnya. Jika mulut banyak terbuka, maka pikiran kita tertutup dari ilmu. Ini konsepnya para ulama Bapak Ibu. Saya mengutip saja dan ayo kita praktekkan bareng. Bukan hanya di forum ini, bukan hanya di kelas hari ini Bapak Ibu, tapi dimanapun, di setiap forum yang Bapak Ibu ikuti, setiap belajar yang Bapak Ibu ikuti, maka ini bagian dari akhlak kita. Ya, tutup mulut, ya, jangan banyak diskusi, jangan banyak bicara, dan kemudian insya Allah ilmunya akan masuk. Pakat Bapak Ibu? Pakat. Oke, berikutnya. Tolong HP-nya dimatiin Bapak Ibu. Jangan hanya di saya. Ya, kata Ustaz Denny tadi, ilmunya mahal. Bapak Ibu, salah satu kelas yang saya ikuti Bapak Ibu, saya pernah ikut kelas dari pagi sampai sore jam 9. Kita mulai jam berapa? Jam 8, perapat lah kita mulai. Kita mulai jam 9 Bapak Ibu, ya, agak lebih siang sampai jam 5 sore Bapak Ibu. Itu harganya 4,5 juta. Murah kan? Buat orang Garut murah Bapak Ibu, ya. Betul kan? Betul kan? Buat orang Garut murah Bapak Ibu. 1,5 juta Bapak sekalian. Terus apa yang dipelajari? Bapak Ibu, saya fokus betul dengan materinya. Saya membuka pikiran, saya buka mata, saya buka hati saya. Kalau mulai agak-agak ngantuk gitu sekalian, saya udah siapin kopi waktu itu. Kopi pahit Bapak Ibu, biar apa? Cenghar, nggak terbuka, biar makan Bapak sekalian. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya butuh waktu untuk menggunakan materi itu. Saya pikir lagi, saya bikin coret-coretan lagi di rumah. Saya coba berpikir lagi, saya coba simak lagi materinya, saya coba praktekkan lagi, saya coba pelajari ulang Bapak Ibu. 6 hari Bapak Ibu baru saya paham. Kenapa? Saking beratnya materi itu sekalian. Bayarnya kan kok. Oke, bahasa Jawa. Bayarnya mahal Bapak Ibu. Maka butuh waktu 6 hari, hampir 1 pekan untuk saya paham. Pas saya paham, gitu. Tapi ada efek sampingnya Bapak Ibu. Selama 6 hari proses saya memahami materi tadi, buat dari saya capek luar biasa. MH kita nggak berfungsi Bapak.
tahu-tahu aja ya. Gitu. MHS kita enggak berfungsi, enggak ngefek Bapak Ibu. Lemes, capek. Tapi setelah itu, setelah saya paham, saya mulai praktekkan dampaknya luar biasa. Saya kalau menyampaikan materi ini Bapak Ibu, kalau di Bekasi saya mau tadi, kita bikin event Bapak Ibu, kita nggak jual murah. Waktu itu kita bikin harganya 150.000 katanya. 150.000 itu sehari. Itu masih termasuk murah. Kita belajar itu pas setengah juta masuk aja. Ya, kita bikin 150.000 yang hampir 150 orang. Pesertanya. Salah satu kemudian datang Bapak sekalian, mentor dan mitranya, dia bilang gini, Coach, boleh nggak selepas acara mitra saya mau konsultasi? Saya tanya dong, mau konsultasi apaan? Saya bilang gitu, berat masalahnya. Seberat apa? Saya bilang berat banget, saya nggak bisa kasih solusi kan? Udah boleh, silakan ikuti kelas dulu, selesai acara boleh ketemu saya. Alhamdulillah sekali selesai sholat asar Bapak Ibu, beliau teman saya, ya mentornya bersama 2 orang mentor suami istri bersama seorang mitra, seorang bidan. Ada di sini Bapak Ibu yang bidan? Ada? Nggak ada? Bapak ada bidan? Kok nggak boleh? Bapak Ibu, sore itu Bapak Ibu selesai kelas, selesai acara, mentornya cerita saya. Ini kalau Garut itu Sundanya halus ya? Halus ya? Beda sama Kerawang ya? Ya. Nggak apa tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Saya kadang-kadang Di malu. Malu kasar. Kasar itu lebih kasar dibanding Sundanya Kerawang gitu. Ya mohon maaf kalau ada istilah-istilah yang saya sampaikan, itu realita yang saya sampaikan Mas tadi. Mentornya cerita begini Mas tadi. Coach, ibu ini mitra saya, ibu bidan, dia punya masalah keluarga berat. Jadi cerita mentornya, tapi orangnya hadir Bapak. Dia agak berat buat cerita. Beratnya kayak gimana ceritanya gitu? Suaminya tuh kok. Kenapa suaminya? Alhamdulillah punya suami. Kan gitu. Ini suaminya itu pertama suaminya nggak sholat. Subhanallah nggak sholat misalnya. Padahal dia nggak pernah halangan kan gitu. Kalau ibu nggak sholat nggak apa ya halangan. Kalau bapak halangan terus ya kalian. Yang kedua sering ada RT maksudnya. Kasar, ya, sering mukul. Yang ketiga loh sekalian, nggak ngasih nafkah. Tapi ada sebuah kisah yang menarik di sini sekalian. Satu ketika istrinya, ibu bidan itu, dulu pernah ngajak suaminya untuk umroh Bapak Ibu. Jadi istrinya punya penghasilan sendiri Bapak Ibu, ya. Pak, berangkat umroh yuk, kabarin gitu, minta temenin. Apa kata suaminya? Boleh, tapi ada syaratnya. Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau diajakin orang umroh, berangkat umroh, kasih syarat nggak? Berangkat nggak? Oh siap gitu. Kapan begitu? Langsung nagih kapan berangkatnya setelah kapan jadi umroh? Gitu apa? Lu ini Bapak Ibu minta syarat? Boleh, tapi ada syaratnya. Oh, gitu. Apa syaratnya? Beli kapal motor, merek ini, jenis Subhanallah Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dibeliin Bapak Ibu. Apa soal yang banget itu? Si istri pengen umrohnya ditemenin suaminya. Dan pengen suaminya berubah Bapak Ibu. Pijen, nah buang Pak. Pijen. Yang terjadi Bapak Ibu, mereka berangkat umroh. Tapi sepulang umroh suaminya begitu lagi. Sambung lagi Bapak. Subhanallah kata saya. Terus kemudian hari itu Bapak sekalian, si ibu bidan ikut kelas itu, dia izin sama suaminya, Pak, Mama izin mau ikut pertemuan, mau ikut pelatihan AN. Oke boleh silakan, tapi syaratnya satu. Syarat terus Bapak Ibu. Polisi aja. Syarat gitu Pak. Syaratnya apa sekalian? Syaratnya adalah boleh kamu berangkat pergi pelatihan, tapi pulang bawa uang 20 juta. Ganteng banget kan? Saya bingung, saya tanya, saya kepo Bapak Ibu. Loh, buat apa 20 juta? Kata mentornya, ini loh Coach, suaminya itu punya utang sama orang lain udah lama, nggak kebayar-bayar. Dia sudah stres ditagih terus. Makanya memaksa istrinya gimana caranya cari duit, meskipun si istri harus utang sama orang lain. Gitu.
Dan istrinya lagi nggak punya duit Bapak Ibu waktu itu. Oke Bapak sekalian, waktu itu saya tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau tidak memberikan solusi berupa ini, kamu lakukan ini. Enggak Bapak Ibu, karena solusinya sudah diberikan di kelas. Saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Bidan. Oke Bu Bidan gini, sekarang kalau suaminya kayak gitu, dia bilang, kalau seorang istri punya suami bejat, brengsek kayak gitu, siapa yang salah? Katanya gitu. Kalau ibu ditanya siapa yang salah Bu Bidan? Laki-laki ya. Kalau ibu di ruangan ini siapa yang salah? Suaminya. Suaminya dong, gitu. Suaminya gitu. Bu Bidan saya tanya, Bu Bidan, kalau suami kayak begitu, kelakuannya kurang ajar, bejat, brengsek, siapa yang salah? Saya. Oke, Bu Bidan sudah paham materi saya. Tadi nyimak kan? Dari pagi sampai selesai nyimak. Ya, pertanyaan berikutnya saya tanya sekali. Bu Bidan mau pulang bawa 20 juta dan suami nggak marah. Pertanyaan ini pertama. Atau Bu Bidan pulang ke rumah tanpa bawa 20 juta, suami nggak marah. Kira-kira dia jawab apa? Pulang Yang kedua kan, nggak usah bawa 20 juta, nggak harus cari-cari tangan, tapi dia pulang ketemu suami nggak marah. Betul ya? Ya. Saya tanya lagi dong. Lalu apa yang harus ibu lakukan? Nah gitu sekali. Oke, saya tahu jawabannya. Terus saya bilang gini, kapan ibu mau kerja? Sekarang, setelah. Baik, selesai. Udah selesai. Bisa. 2 hari berikutnya, saya baru ingat tuh. Gimana orang tadi ya? Nah, kemarin itu gimana? Salam ya, ancaman. Ancaman Bapak Ibu. Ya, takutnya kan hajar bisa diinjek-injek gitu. Saya tanya ke mentornya, ke suami mentornya. Bro, dia bilang gitu. Kemarin aku gini, saya tanya gitu. Karena mentornya orang Karawang, bahasa Sunda. Kemarin aku gini, saya bilang gitu. Dikit-dikit bisa ada, ya. Loh, ditanya kan saya. Tanyain, saya bilang gitu. Tanya, ini tanggung jawab orang sebagai mentor loh. Dia bilang. Tanyain loh sekali. Akhirnya, Masya Allah dapat jawaban sekali. Setelah dia dapat ceritanya saya. Alhamdulillah katanya. Bu Bidan pulang tanpa bawa 20 juta dan suaminya nggak marah. Ya, itu dong. Allahu Akbar. Keren ya? Siapa yang keren? Allah yang keren. Kok bisa Bapak Ibu? Ya Bu Bidan doa Bapak Ibu. Dan doanya kita bukan. Doa yang model apa? Oh, nanti ya sekalian. Pas pengajian. Insya Allah nanti kalau sempat Bapak Ibu saya ceritain caranya. Kalau sempat ya, saya nggak janji. Alasan? Oke, ini dulu. Kalau HP-nya dimatikan. Udah belum? Bukan di silent, bukan pesawat. Off. Ya, bisa. Ayo, HP-nya dikeluarin. HP-nya dikeluarin dulu. Mati pula. Nah, ini seperti contoh itu ya. HP-nya dikeluarkan dulu, lalu dimatikan, di-off-kan. Nanti siang udah bisa buka lagi kok. Ini kan udah jam 10. Sebentar lagi, ya sebentar lagi. Sebentar lagi, sebentar lagi. Sudah siap semua? Ya. Are you ready? Siap semua? Suara saya mulai keluar, alhamdulillah ya. Baik, berikutnya sekalian kita akan belajar. Saya sangat yakin Bapak Ibu sudah paham sih. Saya hanya reminder, ya, mengingatkan, mengulas kembali sebagai sebuah pedoman dasar untuk memahami apa-apa yang kita akan capai ke depannya sekali. Maka kita akan belajar tentang 2 jenis emosi dan dampaknya bagi kehidupan, karir, dan masa depan kita. Baik bersama HNI maupun Bapak Ibu di keluarga, di rumah tangga, di masyarakat. Are you ready? Ya? Baik. Ini yang pertama sekalian, emosi negatif sama dengan enek. Kalau kata orang Bekasi, enek gua malu gitu. Enek. Saking emosinya negatif banget sekali. Bapak Ibu kalau membaca, ya. Bapak Ibu bacanya enak nggak? Enggak. Ketika Bapak Ibu baca yang pertama sedih,
Kira-kira pantas nggak ketika mengucapkan sedih? Saya sedih gitu. Pantas nggak Bapak Ibu? Pantas gitu. Saya nggak berdaya. Nggak pantas Bapak Ibu. Pasti dia nunduk ke bawah. Saya nggak berdaya. Gitu Bapak Ibu. Ekspresi energinya rendah Bapak Ibu. Ya. Saya marah. Ada saya marah. Gitu. Pantas nggak? Nggak pantas Bapak Ibu. Saya kecewa. Alhamdulillah ya. Saya kecewa. Kan nggak pantas Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ini energi negatif, enak Bapak Ibu, energinya rendah, energinya bawah. Dan orang kalau kemudian data di pikirannya, di hatinya dipenuhi dengan energi-energi negatif seperti ini dan lain-lainnya, tentu masih banyak yang tidak ditulis, maka bisa dipastikan kehidupannya bakalan nyungsep di bahasa Bekasi. Bahasa ini apa tahu? Nyusruk, jatuh gitu. Tikus. Nyusruk. Karena emosi negatif ini sama dengan energi yang negatif, Bapak Ibu, ya. Dan merupakan energi rendah. Dampaknya adalah hidup akan susah, penuh dengan masalah. Ya Allah. Kok ujian lagi ya Allah? Ada orang yang kemarin baru ujian ini. Sudah selesai kok diuji lagi ya Allah, diuji lagi ya Allah, diuji lagi ya Allah. Bapak Ibu, ketika kemudian ujian-ujian berat yang bikin sesak dada, bikin gak nyaman, pikiran konsep yang penuh, ada rasa kemarahan, dongkol dan dendam, bahkan bisa dipastikan bahwa jenis energi, jenis emosi yang kita akses sehari-hari adalah emosi rendah. Dan itulah tadi disebut oleh salah satu leader di sini yang maju tadi, merupakan ciri orang-orang tidak bersyukur. Dan kita sama paham ayatnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu hafal semua. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, ditambah nikmat sekalian. Dikasih kebahagiaan, dikasih kemudahan, dikasih kemudian jalan keluar, dikasih rezeki berlimpah, dikasih teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Itu sekalian. Tapi kalau kemudian kita ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit dendam sama orang, dongkol, dengki, iri, teman-teman mencapai prestasi yang bagus, wah, balik ke rumah, nggak mungkin dia bisa sukses. Wali itu mah dibantuin sama mentor itu, saya nggak percaya. Iri Bapak Ibu. Kalau kemudian yang diakses adalah jenis emosi seperti ini, maka bisa dipastikan sebentar lagi, kalaupun hari itu belum, sebentar lagi Allah akan buat dia tersungkur dan hidupnya penuh dengan masalah. Maka ini menjadi rumus bagi saya, Bapak Ibu. Ketika saya menghadapi sebuah permasalahan, nggak nyaman ya. Oh, ada masalah lagi. Kok ada orang rese banget? Kok ada orang ngutang nggak baik-baik sama saya? Gitu saja. Kok ada orang nipu saya? Kok dia tega banget gitu saja? Maka bisa dipastikan saya sedang banyak mengakses energi rendah. Bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga ini menjadi mutabaah, menjadi evaluasi bagi kita. Kalau saya hari ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang nggak enak dalam hal apapun, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan uang, Bapak Ibu sekalian, hubungan dengan uang sedang tidak baik-baik saja. Uang nggak mau datang ke dompet kita, ke rekening kita, nggak mau sering datang, berarti hubungannya jelek Bapak Ibu. Oh iya. Nah, paham ya? Hubungannya sedang tidak baik-baik saja dengan uang. Uang gak datang nih gitu sekalian. Susah banget ya. Akhirnya susah Bapak Ibu sekalian. Karena yang diakses adalah energi susah, energi rendah. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Yang kita lanjut. Bapak Ibu coba dilihat gambar ini. Bapak Ibu enak nggak melihatnya? Ketika Bapak Ibu punya rumahnya bagus nih. Terus ada satu ruangan yang kayak begini berantakan, banyak sampah Bapak Ibu. Enak nggak Bapak sekalian? Ya. Nyaman nggak? Ya. Ibu-ibu di sini duduk, ya, ada bangku, ada meja nih. Nyeduh kopi saya, duduk di situ sambil goyang. Saya sukses. Enak nggak Bapak sekalian? Enggak. Bapak Ibu afirmasi di bangku ini, nyaman nggak? Ya.
Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa Bapak Ibu. Bagaimana kemudian kalau ruang pikir kita, pikiran kita, ruang hati kita, perasaan kita dipenuhi dengan sampah-sampah emosi? Astagfirullahaladzim. Itulah yang akan terjadi Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah merasakan sebuah kenyamanan. Saya dapat cerita dari Pak Fatwani. Kemarin juga cerita yang satu itu tentang kisahnya Abu Nawas. Bapak Ibu kenal Abu Nawas? Kenalan di mana? Pernah dengar lah nama itu ya? Seorang yang cerdas, bijak, dan lucu kan gitu ya. Berbagai percobaan untuk menjebak beliau supaya dihukum sama pemerintah, ya, sama raja itu nggak berhasil karena saking pintarnya Bapak Ibu. Nah satu ketika Bapak Ibu, Abu Nawas ini dikenal sebagai orang bijak, penuh hikmah, meskipun kadang-kadang ada nyeleneh, ya. Ada seseorang yang kemudian dia mengadukan permasalahan kehidupannya sempit, sumpuk, sesek, masalahnya rumit berbelit-belit gitu saja. Kenapa? Dia merasa bahwa rumahnya kecil, rumahnya sempit Bapak Ibu, anaknya 8, rumahnya seperti rumah petakan, ya, kira-kira ya 8 kali 4 meter, 32 meter persegi, anaknya 8 Bapak Ibu. Kira-kira sumpuk apa nggak sumpuk Bapak Ibu? Sumpuk Bapak Ibu. Kalau kemudian datang ke Abu Nawas, wahai Abu Nawas, engkau dikenal sebagai orang yang bijak, aku minta nasihatmu, aku minta saranmu, gitu Ustaz. Kenapa? Nah ini begini, gitu Ustaz. Oke, kamu beneran mau ikut saranku? Iya, beneran. Tapi ada konsekuensinya. Kamu harus tuntas selesai. Nggak boleh kemudian berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan, ada konsekuensinya. Diancam sekali. Oh siap, deal. Oh jalan tangan. Deal. Oke, yang pertama, kamu segera beli kambing. Beli kambing Bapak Ibu. Lah dia nggak punya halaman Bapak Ibu. Kebayang nggak buat kalian? Dia nggak punya halaman, rumah segitu-gitunya, langsung mepet jalan Bapak Ibu. Maka nggak mungkin kambingnya kalau malam ditaruh luar, nggak mungkin Bapak Ibu. Masuk ke rumah Bapak Ibu. Apa yang terjadi malam pertama itu sekalian ketika dia punya kambing dibeli siang hari? Mbak sepanjang malam kambingnya bunyi sekalian. Abu Nawas sadari gitu. Kemarin aja nggak ada kambing, udah sumpuk, udah nggak nyaman ditambahin berisik. Besok pagi dia lapor ke Abu Nawas, kamu ini gimana sih? Tambah nggak nyaman tahu? Oke, sekarang perintah kedua. Wah gitu kali. Saya mau ngapain lagi? Ya, kamu segera ke pasar beli bebek, gitu kali. Beli bebek Bapak Ibu, bebeknya dibeli. Ya, karena dia udah komitmen MOU dengan dengan ya. Kalau enggak bisa tersungkur di akhirat. Oh gitu kan macam-macam gitu. Lalu dia beli bebek di pasar. Nggak bisa ditaruh luar. Malam itu bebek ikut bermalam di rumahnya. Apa yang terjadi? Oh berisik luar biasa. Dia nggak bisa tidur kecuali sendiri. Allah Akbar, pagi-pagi dia datang ke Abu Nawas. Abu Nawas, tambah berisik, tambah nggak enak hidup saya katanya. Oke, sekarang tugas terakhir kata Abu Nawas. Tugas terakhir yang harus kamu lakukan yaitu beli seekor anak unta. Wah, apalagi sekali. Ya beli bagus sekali. Cari ke pasar, beli anak unta, masukin ke rumahnya. Wah, udah tambah karuan malam berikutnya sekali. Berikutnya Bapak Ibu, pagi-pagi dia datang, Abu Nawas, gimana ini? Kok makin gak nyaman hidup saya? Gitu. Udah gak kuat. Bebek. Ontak, saya gak tahu bunyi ontak kayak gimana. Udah gak kuat saya, gak kuat. Tolong kasih solusi. Oke. Sekarang berikutnya adalah kamu jual kambing. Dijual kambing. Apa yang terjadi? Ya malam setelah kambingnya nggak ada, dia merasakan, udah nggak ada suara kambing. Udah suara onta sama bebek. Gitu. Pagi-paginya Abu Nawas apa lagi? Saya udah mulai agak enak nih gitu kan. Udah, kamu jual bebeknya. Jual bebek udah nggak ada pek, nggak ada mek lagi. Tinggal suara onta sekali. Ya, lebih enak sekarang ya, lebih lega. Gitu kan ya. Ruangan juga udah nggak sempit kayak kemarin. Nah, paginya datang lagi Abu Nawas. Sekarang kamu ngapain? Jual ontak? Iya, kamu jual ontak.
jual onta, malamnya Bapak Ibu dia merasakan sebuah rasa syukur yang luar biasa. Ya Allah, enak banget hidupnya. Gak ada bebek, gak ada kambing, gak ada onta gitu kan. Rumahnya tetap, anaknya tetap ya. Rumahnya tetap, anaknya tetap. Artinya Bapak sekalian, rasa syukur ada di mana? Perasaan yang senantiasa bersyukur atas apapun kondisi yang sedang Allah berikan. Itu saja. Maka Bapak Ibu, kalau kemudian rumah seperti ini, kira-kira Bapak Ibu semangat nggak mau kesini? Sekaligus. Udah banyak capeknya dulu kan? Capek. Apalagi Bapak Ibu, ini ada tetesan gula, ada tetesan tepung, ada tetesan minyak. Itu nggak bisa sehari bersihnya Bapak Ibu. Begitupun Bapak Ibu, ketika ruang pikiran dan ruang hati kita dipenuhi oleh sampah-sampah emosi berupa sedih, merasa nggak berdaya, benci, kesel, capek, malas, bodoh, gagal, sakit, lemah, iri hati, pecundang, dungu, sedih, takut, malu, merasa nggak bisa, marah, ya, kemarahan yang kemudian dipertemukan, kemudian selanjutnya merasa kecewa dengan keadaan, dan kemudian dendam yang tidak bisa dilepaskan. Maka Bapak Ibu kayak gini ruang pikir dan hati kita. Walhasil yang terjadi, kesulitan hidup disebabkan oleh dosa-dosa kita. Ini adalah dosa Bapak Ibu. Perasaan-perasaan ini ketika kita pelihara akan menjadi dosa yang terus-menerus. Ketika kita punya rasa dendam yang kita nggak lepaskan, maka itu jadi dosa kita. Ketika kita punya rasa marah yang kemudian tidak kita lepaskan, tidak kita ikhlaskan, maka itu menjadi dosa kita. Dan kemudian semakin kita menggenggam dosa-dosa, semakin banyak kita genggam, maka Allah berikan ujian juga kesulitan hidup. Bapak Ibu, saya sangat yakin di antara Bapak Ibu sudah pernah baca sebuah ayat Quran yang itu bagi saya indah banget Bapak Ibu. Kalau nggak salah itu surat An-Nahl ayat 97. Gimana Pak Fadl? Bisa reminder saya? Itu ada dua janji Allah Bapak sekalian. Janji Allah bagi orang-orang beriman yang beramal saleh. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu bi ahsani ma kanu ya'malu. Saya lupa ya'malu atau yaf'alu. Tapi dua janji ini keren banget Bapak sekalian. Dua janji Allah ini keren. Dan kita sama tahu bahwa ketika Allah sudah berjanji, nggak mungkin Allah bohong, ya kan? Kalau udah janji, nggak mungkin Allah ingkar Bapak sekalian. Apa makna dari ayat tadi sekalian? Ayat tadi adalah janji dari Allah bagi orang laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, ya, kemudian dia beriman kepada Allah, maka satu sekalian, dia dapatkan kehidupan yang baik di dunia. Yang kedua, dia mendapatkan balasan pahala berlipat ganda di akhirat dan dia masuk surga. Tapi saya nggak bahas surga dulu, itu jauh Bapak Ibu sekalian. Kita yakin aja kita dapat itu, betul nggak? Tapi di dunia Bapak Ibu, bagi orang yang beriman, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah janjikan kehidupan yang baik. Nah, lantas sekarang kita bercermin kepada ayat ini Bapak Ibu. Kalau kehidupan saya sedang tidak baik-baik saja, hubungan dengan pasangan tidak baik, hubungan dengan tetangga sedang tidak baik, hubungan dengan rekan bisnis sedang tidak baik, hubungan dengan siapapun sedang tidak baik, termasuk hubungan dengan uang sedang tidak baik, maka Bapak Ibu sekalian, kita bercermin terhadap ayat ini. Apakah saya sudah beramal soleh dengan sebenarnya? Karena Allah berjanji, betul nggak? Kalau kita beramal soleh, itu kepastian Bapak Ibu. Kita beriman, beramal soleh, dikasih walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bapak Ibu cari di tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah, salah satu di antara hayatan thayyibah itu adalah ya kehidupan yang lapang, badan yang terjaga sehat, penuh keberkahan dan kemudian rezeki yang cukup. Sehingga kalau hari ini saya atau kita semua merasa, ya Allah kok rezeki lagi sempit. Cermin ayat ini kita jadikan cermin Bapak sekalian. Jangan-jangan saya sedang mencederai amal-amal soleh saya dengan keburukan. Ini Bapak.
kita beramal soleh, kita sholat 5 waktu, bapak-bapak senantiasa berusaha berjamaah ke masjid, terus kemudian puasa bulan Ramadan, membayar zakat, ya, dan lakukan amal soleh yang lain. Istighfarnya luar biasa 5.000 kali sehari, Masya Allah, 10.000 kali sehari, 10.000. Sholawat ribuan kali, Masya Allah. Istighfar, Masya Allah. Itu amal soleh semua Bapak Ibu. Sedekahnya tuh haji, gitu Bapak orang Jakarta. Haji sedekah. Tapi kenapa kemudian kehidupannya nggak nyaman? Kenapa kemudian diuji dengan penyakit bertubi-tubi nggak sembuh-sembuh? Kenapa diuji dengan pasangan yang bermasalah? Kenapa diuji dengan kekurangan harta, kekurangan penghasilan? Berarti Bapak Ibu, amal-amal soleh yang kita lakukan tercederai dengan ini. Emosi negatif. Maka Bapak Ibu dia menjadi cerminan buat saya. Kalau Bapak Ibu kan orang-orang soleh-soleh, materi buat saya, Bapak Ibu. Materi buat saya. Tapi kalau kemudian berkesesuaian dengan kebutuhan Bapak Ibu, ayo temenin saya praktek bareng. Siap? Siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Apa yang boleh kita lakukan? Ini Bapak Ibu, di prinsip. Bulan lalu saya bikin pelatihan ini buat sekalian, Black Data Cleansing di Kerawang. Berapa mana? Ya. 200.000. Saat itu mau ke sana saya. Siapa yang hadir? Ya mitra-mitra saya dan ada juga mitra orang lain juga ada, ya, yang menitipkan mitranya untuk hadir. Pesertanya berapa? Hampir 50. 200.000 sekalian. Enggak diskon enggak? Ini kan kadang 50.000, 32.000 aja habis. Enggak. Harganya 300.000, saya kasih 200.000. Alhamdulillah sekalian. Saya mengajak ya para peserta untuk sama-sama kita di cleansing. Kita bersihkan sampah-sampah ini, sampah Bapak Ibu. Sampah yang ada di pikiran dan hati kita. Nanti insya Allah pelan-pelan kita akan ada sesi untuk pelepasan, ya. L, lepaskan. Gitu saja. Sehingga insya Allah kalau kita lepaskan ya emosi-emosi negatif ini, Bapak Ibu mau jadi LED, ya, Bapak Ibu ingin semakin sukses di hari, Allah akan permudah. Bismillah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah cara memutus sekolah berulang. Saya rangkum Bapak Ibu materi ini dari sebuah pelatihan yang saya ikuti bersama Pak Fatoni di Jogja. Pelatihannya bayar berapa Bapak? 3 juta. Ya, alhamdulillah dapat diskon waktu itu, jadi bayarnya masih 1,9 juta Ustaz. Ya 2 juta lah kurang lebih. Tapi di Jogja Bapak Ibu, dari Bekasi ke Jogja itu kan nggak bisa jalan kaki cepat, ya, bisa butuh berminggu-minggu. Kami naik transportasi umum, naik bis, ya. Kemudian bayar segitu nggak nginep Bapak Ibu. Ya bayar itu cuma pagi sampai sore, sehingga kami sewa hotel untuk nginep Ustaz. Sehingga bayarnya banyak. Dan kesimpulan dari materi itu ini Bapak Ibu. Ini Mas sekalian, saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Oh cuma gitu aja, Mas sekalian. Tapi Masya Allah, banyak di antara kita yang sudah tahu, ya, tapi belum banyak praktek. Atau sebagian dari Bapak Ibu, ya, mungkin belum terlalu akrab dengan hal kayak gini, sehingga memang belum praktek dan belum ada dampak signifikan. Nah Masya Allah, saya mulai praktekkan Bapak Ibu dan dampaknya luar biasa. Ya, ada sebuah rasa kesejukan. Bukan hanya karena bahwa di sekitar penduduk ada AC atau kemudian di sekitar lereng pegunungan yang memang hawanya sejuk, bukan itu sekali. Bisa jadi seorang tinggal di tempat yang dingin sekali, tapi hatinya panas, pikirannya panas, itu bisa terjadi. Maka kemudian ini adalah bagian dari cara-cara untuk merilis, melepaskan energi-energi yang negatif yang ada di pikiran dan hati kita, yang ada di pikiran kita, untuk kemudian rilis, lepas, dan kita menjadi semakin peluang. Yang pertama, mandi air garam Bapak Ibu. Sebetulnya anjurannya air laut. Iya. Bapak Ibu, ini nggak ada urusan sama mistik ya. Nggak ada Bapak Ibu, ilmiah. Bapak Ibu silakan googling apa manfaat mandi air laut. Tapi kan Garut jauh dari laut, betul nggak? Betul. Bekasi juga nggak dekat dari laut. Tidak jauh.
Kirain cuma 15 menit. Itu gajah jauh gitu kan. Bekasi juga ke laut itu sekitar 2 jam itu. Dan lautnya butek. Pantai utara. Nah, Bapak Ibu, ini lakukan dulu sekalian. Kalau nggak bisa ke laut, kalau jarang ke laut, maka bisa pakai media air. Ternyata Bapak Ibu, salah satu penjelasannya adalah bahwa air asin dari udara maupun air laut itu akan membantu melepaskan lompatan-lompatan energi kita. Bapak Ibu, kita kan ketemu manusia, makhluk-makhluk di luar sana kan macam-macam. Kalau kita ketemu orang-orang seperti di luar ini, kita punya semangat, kita punya gairah, kita punya motivasi yang kuat luar biasa. Kita happy, kita senang Bapak Ibu, positif semua. Tapi di luar sana mukanya begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Stres. Bingung. Putus asa Bapak Ibu. Itu di luar sana Bapak Ibu. Maka kemudian ketika kita ngobrol dengan orang-orang yang demikian, apalagi Bapak Ibu terima curhat, terima konsultasi, udah energinya masuk ke kita Bapak. Itulah yang kemudian kita perlu rutin lakukan ini. Ya, mandi air, garam. Air rukiah Pak, nggak harus air rukiah, air garam aja. Ambil garam 2 sendok atau 1 sendok, campurin di air baru kita mandi. Buat bilasan setelah kita mandi pakai sabun, terakhir pakai garam. Tapi jangan banyak-banyak garamnya, nanti lengket. Ya, sekedar untuk membantu merilis lompatan-lompatan energi atau kelistrikan di tubuh kita yang liar Bapak Ibu. Paham sampai sini? Paham. Ingat tadi rule of the game kita. Iya, boleh banyak. Ya dikit-dikit nggak apa-apa, dikit nggak apa-apa. Habis itu dimakan. Ya, oke. Yang kedua, stop nonton berita. Mau di TV, sosmed, di macam-macam. Ya kalau belum bisa stop, kurangi. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Karena kita hari ini harus jujur Bapak sekalian. Berita yang ditayangkan di TV, di HP kita muncul ya, dan sebagainya. Pertanyaannya, berapa persen konten-konten atau isi berita yang positif? Kira-kira? Lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Lebih sedikit kan? Banyak kan yang negatif. Berita pemerkosaan, berita pembunuhan, berita kekerasan, berita selingkuh, berita apa lagi? Korupsi. Duit sekian miliar di JPD. Foto. Bosnya tidak paling satu, nggak apa-apa deh, benjol juga. Itu Bapak Ibu, itu negatif Bapak Ibu. Kalau kemudian menjadi konsumsi harian kita, menjadi konsumsi pikiran harian kita, maka kehidupan kita akan semakin dipenuhi dengan masalah. Nah berikutnya Bapak Ibu, kurangi scrolling sosmed yang nggak penting-penting. Kurangi Bapak Ibu, bukan berarti stop, masih banyak yang positif. Ya, cari kemudian podcast-podcast yang edukatif, ya, yang kajian-kajian, yang ilmu, ayo banyak Bapak Ibu, atau film-film inspiratif, silakan bagus saja. Tapi yang nggak penting, yang tidak kemudian menjadi jembatan menuju kesuksesan kita ke depan, tinggalkan. Bisa? Minimal mulai dikurangi. Kemudian berikutnya kurangi nonton film-film yang nggak bagus, ya. Film-film keislaman, film-film yang menumbuhkan jiwa keislaman, semangat kita berjihad, semangat kita berdakwah, semangat kita untuk ibadah kepada Allah, itu boleh. Nah berikutnya, jangan mau jadi tempat sampah. Apa tempat sampah Pak? Tempat curhat Pak. Hati-hati Bapak Ibu. Aduh, saya jadi konsultan gimana ya? Saya psikolog gimana ya? Nanti ada caranya. Tapi ini secara umum dulu, Bapak Ibu usahakan jangan mau jadi tempat buang sampah. Karena orang ketika curhat Bapak Ibu, dia lagi membuang sampahnya Bapak Ibu. Bisa dipahami? Udah gitu Bapak Ibu dengan suara, ayo dibikinin kopi sampel, nanti dikasih kue, cerita-cerita gak apa-apa, saya dengerin kok, kamu gak sendiri, tenang aja ada saya. Bapak Ibu suka begitu? Pernah begitu? Biasanya Bapak Ibu, ketika seseorang habis berbagi curhatan orang, dia merasa nanya, apa gitu aja deh. Dia akan punya kebingungan dan merasa nggak nyaman Bapak Ibu.
Kenapa? Sampah orang kita kangen Bapak Ibu. Gitu. Ibaratnya Bapak Ibu itu ruang tamu. Ada orang ketok-ketok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya tahu di sana gitu sekali. Oh, Bu, disukai ini. Masuk silakan duduk sekalian. Tapi dia bawa karung Bapak Ibu. Karungnya sampah. Sebelum dia duduk, kemudian ditumpahin isi karungnya di ruang tamu kita. Kira-kira Bapak Ibu kalau digini marah nggak? Harusnya marah. Tapi di bab ini Bapak Ibu dia senang. Orang lagi ya sampahnya gitu. Paham nggak? Besok boleh. Saya ketika ngisi di Kerawang, ada seorang penggiat rumah keluarga Indonesia. Wah, saya coba konsultan gimana? Ya sih kok saya bilang gitu. Tapi ada caranya, nanti ada caranya kalau ya. Tapi bagi Bapak Ibu secara umum, kalau Bapak Ibu tidak berprofesi sebagai konsultan, maka stop, tutup telinga, tutup mata. Jangan terima sekali. Karena nanti masalah dia bisa jadi tercopy paste terjadi dalam kehidupan. Alhamdulillah. Itu bos. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti sekali. Ada caranya. Sekarang aja saya bahas. Apa tuh ada ya? Ada caranya Bapak Ibu. Bagaimana ketika orang ya mau merilis emosinya dengan cerita kepada kita dan kita tidak terdampak. Ada caranya Bapak Ibu. Masih tahu nggak caranya? Oh. Ini ilmu tua Bapak Ibu. Ilmu tua, ilmunya orang-orang dulu. Dipraktekkan oleh mereka dengan penuh keikhlasan. Orang dulu begini, dia punya masalah, maka dia datang ke orang soleh, dia datang ke kiai, betul nggak? Tapi nggak pernah mereka tangan kosong, tapi meskipun kemudian mereka orang nggak punya, mereka akan cari. Saya bawa apa? Gitu. Mosok iya sih, gitu sekalian. Mosok iya sih, saya mau menumpahkan beban. Saya kemudian tidak membawa sesuatu untuk membersihkan, gitu Bapak Ibu. Dicari, oh alhamdulillah masih punya ayam, jago begitu, ketangkep, bawa. Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam. Iya Kiai mau silaturahim, ini ada ayam nih, gitu sekali. Iya, bener nggak kayak gitu orang dulu? Iya, ada yang lain lagi dia mau kambing, atau minimal bawa telur ayamnya. Ada sesuatu yang dibawa sebagai pertukaran energi. Sedekah dia loh. Dan kiai belum tentu menerima sedekah. Apa yang dilakukan ketika dia oh ya makasih ya. Sama dia diberikan ke orang lain. Diniatkan sebagai sedekah orang untuk membantu merilis energi dia. Dulu belum ada penjelasan bab ilmu energi Bapak Ibu, tapi orang dulu praktek. Maka kemudian ketika ada permasalahan, masalah itu selesai karena ada keberkahan dari Allah yang diturunkan Bapak Ibu. Tapi orang hari ini ketika curhat, jauh, aku punya masalah nih. Oh malah dibumbuin Bapak Ibu. Ya sudah, saling nyangka itu. Ya sudah, akhirnya dua orang itu akan punya masalah kehidupan yang berat kemudian. Ngeri apa ngeri? Ngeri. So, jangan mau jadi tempat sampah kecuali Anda tahu cara membersihkannya. Oke, lanjut. Berikutnya rutin merawat tubuh Bapak Ibu. Olahraga. Ayo yang belum rutin olahraganya mulai rutinkan. Minimal jalan kaki, ya. Minimal jalan kaki. Saya dulu pernah diajarin oleh Pak Tony nge-gym. Wah, ayo nge-gym yuk. Saya bilang gitu. Nge-gym yuk. Saya bilang gitu. Gak mau belajar. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak bakal konsisten jalannya. Terus saya udah tempakin. Paling sebulan 2 bulan. Cuma ini nggak nyampe 2 bulan berhenti sekali. Tapi alhamdulillah beliau hari ini olahraganya jalan kaki. Saya juga tahu. Ya, kalau saya nambahin lagi, saya push up, ya minimal 30 kali push up. Ya minimal berapa? 30 kali tadi sebelum berangkat saya push up. Belum kuat saya. Hah? Ya kalau belum kuat bertahap lah 10 dulu. Kalau belum kuat langsung 10 ya pakai yang push up kayak perempuan pakai dengkul. Nah gitu. Oh iya. Jadi bertahap dulu Bapak Ibu sekalian.
Yang penting kita memulai Bapak Ibu. Dan tubuh kita adalah amanah Allah yang perlu kita jaga, kita pertanggungjawabkan. Maka kemudian kita perlu lakukan ini, olahraga, lakukan treatment seperti pijat, bapak punggung boleh, bekam boleh, konsumsi pola makan yang sehat, kemudian produk-produk HNI Bapak Ibu, supaya Pak ini ikhtiar memantaskan diri di hadapan Allah bahwasanya kita bertanggung jawab terhadap amanah. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ayo kita ajak diri kita, keluarga kita, mitra-mitra kita lakukan bareng-bareng Bapak Ibu. Dan kalaupun kemudian kita sudah berikhtiar, kita sakit, itu takdir Allah Bapak Ibu. Kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar. Maka insya Allah berikan kebaikan, keberkahan dan juga sehat. Nah berikutnya Bapak Ibu, setia dengan pasangan halal. Iya tuh apa? Setiap tikungan ada. Bapak Ibu, kalau saya bicara di ruangan ini, orang-orang yang soleh-solehat, mungkin bagi Bapak Ibu, biasa aja tuh. Itu bahasanya yang biasa. Tapi di kelas kami ketika di Jogja Bapak Ibu, kita mulai terbuka terus saja. Ternyata di luar sana Bapak Ibu, ini bukan hal sederhana. Orang terlihat setia di rumah, tapi di luar terus saja dia menumpahkan di mana-mana. Ini fakta Bapak Ibu. Fakta Bapak Ibu. Perzinahan itu merajalela hari ini Bapak. Ini saya perhalus bahasa aslinya apa? Jangan jajan sembarangan. Itu bahasa asli di kelas kita kayak itu diperdalam dibahas terus. Dan itu fakta Bapak Ibu. Fakta. Baik mungkin di Garut ini, mungkin di Bandung, di Bekasi, di Jakarta, di mana-mana sekali. Ini sudah akhir zaman. Perzinahan raja. Maka hati-hati Bapak. Kenapa? Saya tidak sedang membahas tentang hukum agama. Syarat ini Bapak udah paham, udah jelas. Tapi saya membahas dari sisi ilmu tentang energi Bapak. Orang yang berhubungan seksual secara tidak halal, maka kemudian yang terjadi adalah dia sedang merusak energinya Bapak. Dia sedang merusak cadangan energi baik dalam kehidupan. Dan suatu saat kalau dia belum bertobat, Allah pasti akan berikan hukuman. Entah berupa penyakit entah kemudian rezekinya rusak, entah kemudian punya hubungan yang tidak baik dengan orang. Pasti Bapak Ibu, pasti Bapak. Saya pernah mendapatkan materi tentang sebuah kajian bahwa di antara dosa-dosa yang Allah segerakan hukumannya, salah satunya adalah durhaka terhadap orang tua, yang kedua adalah perzinahan. Alhamdulillah. Kalau di kelas hari ini Bapak Ibu biasa, tapi di luar sana, saya bicara fakta di luar sana bahwa orang jajan sembarangan, bahkan kemudian nggak jajan Bapak Ibu. Kalau jajan kan ngeluarin duit gratis Bapak. Gratis Bapak. Alhamdulillah. Kita berdoa sama-sama sekalian. Allah jaga kita semua, Allah jaga pasangan kita, Allah jaga keturunan kita dari melakukan perbuatan dosa zina. Nah berikutnya, grounding Bapak Ibu, grounding, dengan cara nyeker dan atau peluk pohon, jalan kaki tanpa alas kaki. Waktu itu sempat ada sebuah kajian di Masjid Komplek 4 Ustaznya membawakan beberapa amalan sunnah harian. Waktu itu salah satu yang dibahas adalah jalan kaki Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan udah biasa jalan nyeker tanpa alas kaki. Di sini nyeker namanya. Nyeker tanpa alas kaki. Itu udah biasa. Tapi Bapak Ibu ketahuilah bahwa ternyata dampaknya secara pembahasan ilmu energi itu luar biasa. Kalau kita tanpa alas kaki jalan di tanah gitu, maka sesungguhnya ketika ada lompatan energi dia, kita lagi nggak enak, pikirannya lagi stres, lagi ada kemarahan sama orang, itu cuma rilis Bapak Ibu, grounding, dia ngalir, kelistrikan itu ngalir, diserap oleh tanah, diserap oleh bumi Bapak Ibu. Dan ini kuasa Allah Bapak Ibu, sebegitu mudahnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kemudian Bapak Ibu hanya meniatkan untuk dapatkan dampak kesehatan, Bapak Ibu tidak dapatkan. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu meniatkan
mengingatkan bahwasanya Bismillah, saya mau menjalankan sunnah Nabi, melepas alas kaki, saya berjalan, ya kan meskipun cuma 5 menit mondar-mandir di halaman, Bapak Ibu dapat pahala sunnah, Bapak Ibu dapat manfaat sehat. Luar biasa kan? Luar biasa, Islam luar biasa. Kemudian berikutnya peluk pohon Bapak Ibu. Saya ketika menyampaikan materi ini kelas, di sesi break seorang peserta, ya suami istri menyampaikan salah satu mitra saya. Dia diantar foto di HP itu, kos lagi peluk pohon Bapak Ibu. Gitu sekali. Ternyata saya baca kata beliau dampak atau manfaat positif dari kebiasaan kita sering meluk pohon itu ternyata luar biasa, sama sepertinya kayak tadi grounding. Energi kelistrikan kita yang lihat, yang loncat-loncat, ya karena mungkin tekanan pikiran, stres, banyak utang dan sebagainya, kemarahan, itu akan diserap Bapak Ibu, akan diserap. Dan kemudian gelombang atau frekuensi dari pepohonan ini adalah gelombang energi yang memberikan kenyamanan sama kita. Makanya Bapak Ibu, kalau ada penelitian, ya wilayah-wilayah yang banyak area pepohonan, hutan dengan wilayah perkotaan yang besar, itu bisa dipastikan penduduk yang tinggal di kota jauh lebih stres dibanding yang di pegunungan banyak pepohonan. Makanya orang-orang Garut sadar, oh, berseri-seri ya, kalau merasa syukur, ya, Allah karuniakan alam yang begitu indahnya. Ini nikmat luar biasa loh, Masya Allah. Ya. Maka ayo praktekin, yang mulai jalan nyeker, peluk-peluk pohon, nanti. Tapi suami juga lebih peluk gitu ya. Jangan peluk pohon, suami mumah. Itu bisa perang dunia, buruk harap. Jadi itu dilakukan. Kemudian Bapak Ibu berikan self reward, ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan sebuah rasa syukur, kebahagiaan atas pencapaian apapun Bapak Ibu, berikan self reward buat diri kita. Bahkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ikut kelas ini, alhamdulillah saya ketemu teman-teman, udah lama nih udah ketemu ibu ini, saya nggak ketemu ibu ini, saya nggak ketemu ibu ini gitu. Alhamdulillah ketemu. Bapak Ibu berikan hadiah buat diri. Meskipun Bapak Ibu hanya menyeduh kopi sampel. Ini sebagai sebuah hadiah untuk diri itu, karena hari ini aku bahagia banget ketemu teh ini, ketemu ibu ini gitu. Bisa Pak? Bisa Ibu? Saya lakukan. Sehingga Bapak Ibu, setiap ritual harian kita bersama Pramuka ini semua adalah sebagai self reward kita. Kalau orang di luar sana Bapak Ibu beli kopi sampel, mahal kopi 5.000 gitu saja. Tapi Bapak Ibu mampu beli, betul nggak? Iya. Bapak Ibu rutin konsumsi, berarti Bapak Ibu orang kaya. Cuma belum sadar aja kalau ternyata Bapak Ibu tuh kaya gitu. Masa sih mampu beli? Ayo nggak bersyukur lagi, bilang lagi nantinya. Gitu loh kalian. Paham? Orang kaya Bapak Ibu. Oh, kopi mahal dibeli loh. Bukan sekali doang belinya, besok beli lagi, bulan depan beli lagi. Oh ibu-ibu yang udah setahun udah punya ini, setahun beli terus. Oh Greenlos, Bapak tadi punya Greenlos. Boleh Bapak tadi, saya minta Greenlos. Mau dibagi lagi sama Bapak tadi. Oh tapi yang depan. Yang depan. Yang belakang nggak bagian. Ya. Kenapa yang depan yang dibagi Pak? Ya itulah posisi menentukan prestasi. Ya. Alhamdulillah. Nanti ibu-ibu ya bapak-bapak ketika pulang, alhamdulillah tadi dapat Greenlos. Hanya lu kopi Bapak. Ini kita rayakan ya kesuksesan kita gitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, kalau kemudian kita sering melakukan ini, self reward ini, maka yang terjadi adalah kita akan dilimpahi rasa syukur yang luar biasa dan hampir-hampir nggak sempat ngeluh Bapak Ibu. Kalaupun ngeluh dikit ngeluhnya, ingat lagi, astagfirullahaladzim, kalau saya sempat ngeluh kalian istighfar Bapak Ibu. Dan kemudian kita kembali berbahagia, dapat Greenlos, ya, habis ya. Habis. Belum beruntung Pak. Berarti bagi
dua, gitu. Ibu-ibu siap berbagi yang dapat dua? Ya. Yang kedua. Masya Allah, luar biasa. Nah, ketika ibu sudah berbagi ini, nanti bapak ibu, ya ibu sekalian, itu jadikan sebuah momen prestasi. Alhamdulillah, saya dapat grade plus 2 dan saya bagikan satu ke orang lain. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, terima kasih hatiku sudah ngajak kebaikan. Gitu sekalian. Yuk kita minum kopi sampel. Gitu maksudnya. Bisa. Kalau bapak ibu praktekkan ini, sangat enak bapak ibu. Tadi saya disuguhin kopi sampel sampai 2 kali saya minum. Tadi sebelum ke sini saya udah minum. Sampai sini dibikinin kopi sampel, saya minum lagi bapak ibu, ya. Ambil saya baca jampi-jampinya tadi. Kopi sampel ya. Gitu. Alhamdulillah, tambah sehat, tambah banyak duitnya. Gitu maksudnya. Tambah bahagia gitu. Pas saya pindah duduk, dapat rezeki lagi. Itulah silaturahim bapak ibu, ya. Kalau kita silaturahim, rezekinya ada terus bapak ibu sekalian. Meski rezekinya secangkir kopi sampel, tapi bagi saya itu rezeki luar biasa. Kenapa? Karena dibikin di Garut, Pak. Oh iya bapak ibu sekalian, jauh bapak ibu sekalian, dan rasanya enak banget. Terus tadi saya Air khusus. Tadi Ustaz Denny tahu kan suara saya terang banget. Bismillah. Tapi kalau sekalian kemudian saya sampaikan ya ke diri saya. Bismillah ya. Baca hamdalah dulu, baca sholawat dulu, ya baca istighfar dulu. Yuk sambil fokus. Alhamdulillah hari ini ketemu orang-orang, saya dari situ. Ketemu orang-orang yang semangatnya luar biasa, yang energi positifnya luar biasa, yang menginspirasi kami. Kita minum kopi sebagai sebuah perayaan hari bahagia, hari berhubungan. Bapak Ibu, saya beruntung ketemu Bapak Ibu sekalian. Saya dapat banyak ilmu tadi Bapak sekalian, dan saya menyerap energi positif itu Bapak sekalian. Apa buat kita semuanya? Maka Bapak Ibu, kalau ini kita praktekkan Bapak Ibu, insya Allah kita akan berproses menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umatnya Rasulullah yang akan semakin kurang rasa ngeluhnya dan akan semakin meningkat rasa syukurnya. Bisa? Siap praktek bareng? Siap. Siap temenin saya? Siap. Berikutnya Bapak Ibu baby eyes. Baby Eyes. eyes. Bapak Ibu artinya apa baby eyes? Mata orok. Bapak Ibu pernah jadi bayi kan? Pernah. Masih kan nggak dulu pengalaman jadi bayi? Lupa. Nggak ada yang ingat ya? Masa lupa sih. Bapak Ibu, tapi tahu kan bayi itu kayak gimana kan? Lucu, imut, menggemaskan, nyenengin, kangenin, betul nggak? Ibu-ibu ada punya cucu-cucu, udah lama nggak ketemu kita, pengen ketemu cucu. Bapak Ibu yang punya anak kecil, atau punya ponakan, atau punya adik masih kecil, itu gemes, pengen banget, ya, pengen meluk gitu sekalian. Kenapa sekalian? Karena anak kecil energinya positif Bapak Ibu, dan itu terpancar dari makanan itu. Kayak gimana? Anak bayi kayak gini lihat. Ya, melihat sesuatu dia tidak menganalisa berlebihan, ya bahkan dia belum bisa analisa. Dia tidak menilai, dia tidak menjudge sesuatu, dia tidak menilai sesuatu. Segala sesuatunya netral. Emang kita bisa berusaha latih terus Bapak Ibu. Emang ini berat Bapak Ibu. Ini ilmu paling berat Bapak Ibu. Ya, ini ilmu paling berat. Tapi Bapak Ibu, ketika nanti suatu saat Bapak Ibu sering melakukan itu, maka Bapak Ibu itu nggak akan sering menaruh kecurigaan yang berlebihan. Suami pulang. Dari mana? Kenapa telat pulangnya? Ini bukan baby eyes Bapak Ibu. Dari mana? Kenapa telat? Jawab. Suami apa? Kan nyaman gitu-gitu. Ini sekalian. Itu udah nggak ada lagi kayak gitu. Suami pulang telat. Ayah dari rumah. PC ayah gitu. Oh dia bikin kok. Dia susu gitu sekalian.
Bisa nggak bisa? Nah, enak bukan dari tengah. Gitu baru sekalian. Mau dibikinin kopi, begitu. Sehingga enak baru sekalian. Ini menjadi sebuah komunikasi yang baik tapi emang beneran Bapak Ibu, saya juga belum bisa. Ini teori. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Tapi kepleset, ya sudah, kita manusia Bapak Ibu, bukan malaikat. Betul nggak? Orang mustahil aja kalau di jalanan di Jakarta, di Bekasi Bapak Ibu, pagi-pagi suka bertanding Bapak Ibu. Tahu nggak maksudnya? Apa? Marah-marah itu. Pada nyuruh aja. Bisa dibawa motornya dibalat tuh. Bawaannya panas. Kalau di Garut kan adem ya. Beda gitu ya. Gitu sekali. Sehingga ini kita perlu belajar. Gimana caranya Bapak Ibu duduk ya? Duduk, diam, lalu latihannya Bapak Ibu lihat satu objek. Ini cara latihannya. Duduk, diam, lihat satu objek. Lalu jangan mikir macam-macam. Kok itu ada putih-putih? Nggak usah. Udah, diam aja. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa melihat orang juga begitu. Yang ada adalah rasa kekaguman atas kuasa Allah Bapak sekalian. Bukan kemudian nggak nyambung pisah, jilbabnya warna hijau, bajunya merah, gitu kan? Udah kayak Kamerun, kayak seragam timnas Kamerun gitu. Nggak komentar kita Bapak sekalian. Bisa jadi orang jilbab bajunya nggak serasi itu, dia lagi buru-buru salah ngambil. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, kita punya ketenangan, kita punya waktu lebih luang, kita nggak perlu menilai orang lain, Bapak Ibu. Paham maksudnya? Itu dia. Dan itu butuh proses berlatih, praktek lagi. Siap dilanjut? Siap. Materinya masih banyak slide-nya, banyak ya. Tapi waktu saya tinggal 5 menit ya. Oke, lanjut Bapak sekalian. Ini adalah energi positif atau eksos Bapak sekalian. Bapak Ibu bacain enak kan? Bahagia. Ada nggak orang bahagia? Saya bahagia. Nggak manis Bapak Ibu. Maka yang namanya bahagia, ekspresinya sesuai dengan level energinya atas. Saya bahagia, gitu. Saya senang banget hari ini. Alhamdulillah, gitu sekali. Sukses. Oh tadi kan, siapa mau sukses? Siapa? Sebut namanya, kan gitu kan? Sukses, ngomong sukses aja loh. Energinya atas Bapak Ibu, energi tinggi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pahami bahwa yang namanya rezeki itu apa sih Mas kalian? Karunia Allah berupa kebahagiaan, kebaikan, kesehatan, duit yang banyak. Itu semua rezeki Bapak Ibu. Keluarga yang rukun rezeki. Teman-teman yang baik itu rezeki Bapak Ibu. Apapun jenis dan bentuk rezekinya, semua berada di level atas, frekuensi atas Bapak Ibu. Maka kalau kita sudah bahas frekuensi bawah, energi yang negatif tadi, kalau kemudian keseharian seseorang sering mengakses level energi bawah, maka untuk mendapatkan rezeki dia pantang-panting Bapak. Susah, sulit, berat, duitnya dikit gitu Bapak Ibu. Kenapa dia harus berusaha sampai dapat hampir begitu kan ya? Dapatnya dikit gitu. Dan terus seperti itu Bapak Ibu. Kebahagiaan yang didapatkan nilainya di sini, ya. Kemudian uang yang didapatkan juga nggak mencukupi karena dia nggak punya rasa syukur, gitu Bapak Ibu. Maka wajar kalau kemudian yang namanya rezeki apapun bentuknya, dia adalah level frekuensi bahagia, sukses, penuh cinta, senang, bugar, rajin, pintar, cerdas, sehat. Bapak Ibu bacanya enak nggak? Enak. Dibandingin tadi, enak Bapak Ibu. Bisa pemenang, ceria, gembira, berani terdepan, legowo, jujur, lapang hati, pemaaf. Nyaman nggak Bapak Ibu? Nyaman Bapak Ibu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu menginstal satu rasa, satu saja perasaan yang ada di sini, misalnya lapang hati. Coba Bapak Ibu, lapang hati. Enak nggak Bapak Ibu? Tapi coba kita mengakses satu rasa. Saya marah Pak.
Udah sabar. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bapak nggak merasakan penderitaan saya. Begitu sekali. Iya. Oh itu rasanya. Itu rasanya nggak karuan Bapak Ibu. Nggak nyaman Bapak Ibu. Dan rezeki yang baik tidak akan menghampiri orang-orang di level energi bawah. Rezeki yang baik akan menghampiri orang di level energi tinggi Bapak Ibu, energi ya ini semua. Maka kemudian orang yang emosinya positif, energinya positif, ya dia akan menularkan energi positif itu kepada sekelilingnya Bapak sekalian. Dan kemudian energi positif merupakan jenis energi yang tinggi, dampaknya bagi kehidupan hidupnya akan mudah penuh dengan berkah. Bisa jadi saat itu uangnya belum banyak. Jadi tapi rasa syukur dia sudah banyak. Maka suatu saat Allah kasih rezeki berupa uang yang banyak. Gitu. Tapi kalau hari ini Allah titipkan, Allah amanahkan rezeki berupa kelimpahan harta yang banyak, yang besar, tapi dia mengakses energi rendah, suatu saat Allah akan hancurkan, Allah akan tenggelamkan, Allah bikin tersumber. Alhamdulillah, contoh-contoh sudah banyak. Dari Quran sudah banyak bagus sekali. Salah satunya siapa? Qarun Bapak Ibu. Diceritakan di Quran betapa dia menjadi seorang makhluk Allah di muka bumi yang dijadikan sebagai orang yang sangat kaya, tapi dia tidak bersyukur Bapak Ibu. Maka ditenggelamkan oleh Allah, dibenamkan ke dalam bumi, dia tersungkur. Mungkin kita nggak selevel Qarun, kemaksiatan dan kemungkaran serta rasa ingkar kita kepada Allah. Tapi kalau kemudian ada sedikit sifat-sifat yang nggak baik, ada mungkin sifat-sifatnya Qarun, maka bisa jadi ya hal-hal yang nggak nyaman yang hari ini terjadi adalah bentuk kasih sayang Allah supaya kita segera mutabaah, evaluasi diri dan segera untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya sekalian, waspadai kebocoran energi positif. Jangan sampai jadi enak lagi. Udah kita positif nih, tadi nambung sampah. Ayo buang aja di ruang tamu saya. Gitu ya tadi. Maka buat kalian ini negatif lagi. Ya. Kemudian punya teman-teman circle yang nggak positif, maka sampahnya banyak masuk Bapak Ibu. Nonton berita-berita yang nggak bagus, nggak positif, maka sampah emosi itu makin tertimbun lagi masuk dalam diri kita. Ya. Yang terjadi adalah Bapak Ibu kalau tabungan energi ini seperti ini, ibaratkan Bapak sekalian kayak gini. Ya. Bapak Ibu melakukan amal soleh, amal soleh dan mendapatkan Allah bahwa mungkin beriman, ya. Jadinya kan kehidupan yang baik, ya kan? Hayatan thayyibah tadi kan, jadinya kehidupan yang baik. Tapi Bapak Ibu seiring melakukan perbuatan-perbuatan baik, sholat, zakat, puasa, sedekah, berzikir, baca Quran, dakwah dan sebagainya, tapi kemudian kita mengakses energi rendah, energi negatif, kita masih menyimpan kemarahan terhadap seseorang yang kita maafkan, kita masih dendam, kita masih iri, kita masih dengki, masih dongkol, maka bocor Bapak Ibu. Tabungan energinya bocor gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cadangan energi positif kita berkurang, maka kemudian Allah nggak kasih janjinya. Kalau kemudian hayatan thayyibah berlaku Bapak Ibu. Yang ada adalah kehidupan yang langsak, kehidupan yang sulit, sempit, berbelit-belit, duitnya sedikit. Gitu kira-kira. Paham di sini? Nah ini udah ada tuh. Kegagalan di serba tidak nyaman, tekanan, sering sakit, hubungan jadi sulit, berbelit-belit, rezeki sedikit dan ekonomi terhidup. Ngeri apa senang? Ngeri ya sekali. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu kalau rumahnya kayak gini, ruang-ruang di rumahnya kayak gini gimana? Nyaman kan, adem. Terus kemudian ada aroma terapinya, wangi. Habis itu kita bikin kopi sampel di sini, bikin home sharing di sini, 5 orang 7 orang Bapak Ibu. Kira-kira dibahas hal-hal positif apa? Positif. Nyaman apa enggak Bapak Ibu? Nyaman. Nyaman Bapak Ibu. Begitupun kalau kemudian ruang pikiran kita, ruang hati kita diisi dengan sifat-sifat terpuji Bapak Ibu, diisi dengan hal-hal yang positif kayak gini, maka yang terjadi adalah kita akan merasakan satu kenyamanan. Seperti kisah sebenarnya Abu Nawas tadi.
Mungkin secara finansial belum lapang, mungkin rumahnya belum besar, belum lapang. Tapi kalau hatinya lapang, suatu saat Allah berikan rezeki berupa lapangan tempat tinggal, berupa lapangan rezeki. Insya Allah. Gitu Bapak Ibu. Ini konsepsi Islam Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya belajar sama Pak Fantoni yang bayar-bayar segitu tadi kepada orang-orang yang agamanya bermasalah. Bila saya cerita di depan tadi, kenapa saya butuh waktu 6 hari buat mengandalkan materi ini, buat saya oprek lagi, buat kemudian saya sesuaikan untuk saya praktek biar selamat Bapak Ibu. Karena para guru saya tempat saya belajar ini secara pemahaman agama agak-agak bermasalah Bapak Ibu. Iya, ada di antaranya yang mengatakan bahwa agama itu, agama itu universal. Semua agama. Nah itu kira-kira sesuai nggak dengan ajaran akidah agama? Tidak. Maka ketika belajar, saya harus memfilter betul. Ini benar nggak? Prakteknya benar nggak? Ini selamat nggak? Gitu saja. Saya coba difilter disaring kepada orang-orang yang ahli dan yang ngerti tentang syariat. Alhamdulillah dapat pemahaman yang baik, yang tepat, dan ternyata yang mereka ajarkan, mereka bawakan sesungguhnya berasal dari konsepsi Islam. Hanya saja dicampur baurkan dengan pemahaman-pemahaman yang keluar dari Islam. Maka kemudian kita saling lagi, kita filter lagi, kita praktekkan, dan kemudian sharingkan dengan teman-teman. Alhamdulillah sudah 1000 lebih lah dengan di Garut, mungkin sudah tambah banyak lagi 100 lebih, mungkin hampir 2000 ya. Dan kemudian sudah insya Allah dipaparkan materi seperti ini dan menjadi teman dalam perjalanan saya. Dan ini saya sebut sebagai the journey, ya, spiritual journey, sebuah perjalanan spiritual mencari ke dalam diri, ya. Kita bukan mencari solusi Bapak Ibu. Jangan cari jalan keluar, karena akan Allah persulit dan kita nggak punya. Tapi carilah jalan ke dalam Bapak Ibu. Carilah jalan pembersihan diri, tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita dari sifat-sifat ingkar, dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat yang nggak bagus, di antaranya iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Kalau ini kita mulai bersihkan, maka ruang hati kita, ruang pikiran kita akan lapang, nyaman seperti ini Bapak Ibu. Dan pasti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berada di sebuah ruangan yang bagus, yang eksotik, yang nyaman, yang cozy banget, enak banget, adem, sejuk, Bapak Ibu ketika nongkrong di sana diam, yang ada rasa syukur terus Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah, enak banget. Alhamdulillah ya Allah. Gitu sekalian. Langsung ada inspirasi. Buat tulis. Wah, dapat ide. Gitu Bapak Ibu. Makanya kenapa orang-orang, contoh para seniman ya, mereka butuh waktu di begadang, cari waktu di tengah malam. Kalau Bapak Ibu kan kalau tahajud gitu kan, Insya Allah mereka begadang sekalian, cari waktu tenang sambil merokok enggak? Dapat ide, gitu sekalian. Setelah sekian lama dapat ide Bapak Ibu, dan ketika kemudian idenya dieksekusi, itu jadi duit besar. Dan karya-karya besar mereka seperti itu didapat. Nah pertanyaannya loh sekalian, Bapak Ibu harus lewati cara itu nggak? Merokok dulu gitu? Ada masih ngerokok di sini? Menurut Bapak Ibu, merokok itu bagaimana? Buruk. Ada lagi yang lain? Ya, merusak. Merusak juga. Yang lain? Membunuhmu. Ini merokok itu sesuatu yang keji dan mengerikan gitu ya. Tapi izinkan saya mungkin agak sedikit berbeda dengan baru tadi. Merokok itu baik Bapak Ibu. Iya. Merokok itu baik Bapak Ibu. Tapi tidak merokok jauh lebih baik. Saya mau jelasin apa baiknya merokok. Saya mau jelasin Saya mau jelasin apa baiknya merokok. Bapak Ibu,
Saya pernah lihat salah satu cuplikan Adi Rai. Bapak Ibu tahu Adi Rai ya? Adiknya Rai. Salah satu yang binaraga gitu ya, dan seorang tokoh olahraga Indonesia yang luar biasa, banyak memberikan edukasi dan inspirasi tentang kesehatan. Waktu itu beliau membahas tentang rokok, ya. Dia bilang rokok itu bagus, rokok itu sehat, asalkan satu syaratnya nggak dibakar. Iya Bapak Ibu, maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, teknik merokok itu sangat bermanfaat buat kesehatan kita, termasuk kesehatan pikiran dan hati. Teknik bernapas. Bapak Ibu perhatikan orang merokok. Dan mungkin di antara Bapak ada yang pernah merokok. Ya. Saya pernah merokok juga. Saya pernah merasakan ketika dalam kondisi sekali terus merokok. Satu batang itu energi kembali Bapak Ibu. Padahal tak minum suplemen. Padahal nggak kopi sampel, belum kenal. Kopinya kopi kapal gosong dulu. Pelapi. Itu kan ya, belum kenal kopi sampel, belum. Tapi udah habis satu batang itu energi pulih Bapak Ibu. Ini inspirasi Bapak Ibu. Semangat lagi Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, rokok merek apa yang bikin itu? Bukan merek rokok, tapi teknik bernapasnya, teknik tarikan nafasnya orang. Makanya Bapak Ibu lihatin aja orang rokok. Tapi kan nggak enak cari di YouTube. Gimana sih tadi? Oh gitu, praktekin Bapak Ibu. Bener, Bapak Ibu praktekin. Pakai pulpen. Iya pakai pulpen boleh. Pakai pulpen ya. Itu Bapak Ibu, iya benar. Kalau ini benar, ini ilmiah, ya. Kalau nanti Bapak Ibu praktekkan, Bapak Ibu akan merasakan pikiran lebih fresh, hati makin plong, dan kemudian badan lebih sehat. Yes, badan lebih sehat. Insya Allah setelah itu Bapak Ibu punya semangat gairah untuk berkarya, sukses jadi dari. Amin. Siap praktekkan nih? Siap. Ini yang mahal ini. Kalau dipraktekin sia-sia saya diundang ke sini masa jadi, ya. Baik, aman ya, aman ya. Aman. Berikutnya sekalian, ayo sama-sama ini untuk saya dan kita semua perbanyak tabungan energi positifnya. Ya amal soleh kita, terus mulai kemudian melepaskan energi-energi negatif, kemarahan, iri, dengki, dongkol, dendam, dilepasin, maafin, ikhlasin, ridho, gitu saja. Ya. Lalu terus berikhtiar asah kesiapan diri. Saya ingat Bapak Ibu nasihat top leader di HRD bahwa yang namanya sukses itu Bapak Ibu adalah bertemunya antara kesiapan dan kesempatan. Nah, gitu sekalian. Nah, ini saya gabungkan lagi dengan kita punya cadangan tabungan energi positif yang berlimpah. Kesiapan kita dengan kesempatan. Apa itu kesiapan? Bagaimana kita kemudian mempersiapkan kesiapan diri kita? Caranya Bapak Ibu kalau di HRD sederhana. Bapak Ibu aktif terus lakukan PCA, lakukan home sharing. Home sharing dengan mentor sebagai bentuk rasa pembinaan, kita dapat ilmu, dapat cas motivasi, inspirasi. Home sharing dengan mitra. Kita menyampaikan ilmu yang kita dapatkan dari mentor mitra. Alirkan Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan Bapak Ibu terima terus, nggak pernah disalurkan. Oh bahaya. Bisa jadi obesitas ilmu nanti. Wah, gitu. Apalagi nggak pernah dipraktekin, nggak pernah diamalkan. Nggak dari duit. Bisa jadi diabetes nanti. Diabetes ilmunya Bapak Ibu bahaya Bapak sekalian. Maka kemudian Bapak Ibu tabungan energi positif, amal-amal kebaikan kita perbanyak, jaga jangan sampai bocor. Lalu kemudian kita asah kesiapan diri kita. Terus PCA, ya, home sharing, ya, pembinaan mitra, terus ikut pelatihan, ikut pertemuan seperti ini. Terus Bapak Ibu dilakukan. Sampai kemudian suatu saat Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Siapa saja hamba-hambanya yang sudah terus berusaha memangkaskan dirinya untuk Allah limpahkan kesuksesan pada. Maka kemudian kesempatannya, keberuntungannya Allah beri. Datang tiba-tiba ketemu orang, ngobrol sedikit, saya mau dong teh gabung HRD. Saya tuh udah pakai produknya loh.
Tapi saya belum pernah diajak gabung. Ada pernah Bapak Ibu ngalamin kayak gitu? Diulangi Bapak Ibu kepada banyak orang. Allah akan hadirkan orang-orang kayak gitu. Termasuk suatu saat di antara mitra Bapak Ibu yang mungkin hari ini sedang tertidur, lagi aktif Bapak Ibu coba bangkit. Allah Akbar. Ya semangat Bapak Ibu. Bu Mentor, Pak Mentor, saya serius mau aktif lagi di hari. Oh ini lagi faktor keberuntungan Bapak Ibu. Kenapa Allah kasih keberuntungan? Karena Bapak Ibu mengakses energi positif dan memperbanyak energi positifnya jadi tabungan energi positif yang besar. Karena Bapak Ibu terus mengasah kesiapan dirinya. Bapak Ibu nggak berhenti. Ketika banyak orang berhenti, hari ini mau udah gak nyaman, hari ini udah gak musim. Tapi Bapak Ibu, lihat gitu. Insya Allah Allah karuniakan kesuksesan buat saya gitu. Tapi nggak usah teriak-teriak di dalam kamar aja. Bisa ya? Oh, soal di jalanan itu. Begitu. Di dalam kamar aja. Saya ini sukses gitu. Gak apa-apa. Ungkapkan rasanya, energinya, emosi positifnya buat sekalian. Keluarin gitu loh. Tapi Allah Akbar gitu. Dari luar kamar. Apa tuh mama? Teriak-teriakan gitu. Habis ditagih utang mama gitu. Gak apa-apa biarin Ustaz. Orang mau ngomong apa, Bapak Ibu positif. Bapak Ibu terus ikhtiar. Bapak Ibu memantapkan diri. Kesempatan Allah hadirkan. Keajaiban Allah hadirkan. Bismillah. Bapak Ibu, saya dulu nggak pernah nyangka untuk kemudian di salah satu jalur yang hari ini menjadi jalur terbesar saya. Jalur terbesar pertama saya Pak Bajanto. Saya nggak pernah nyangka untuk kemudian ada orang sebesar ini hadir. Wah, Saya nggak pernah nyangka Bapak Ibu. Dan beliau di tim Pak Bajanto orang yang paling aktif, paling produktif, paling gede omsetnya. Gemoy, tapi lincah Bapak Ibu. Iya kan ada orang gemoy begitu. Ini gemoy lincah gitu, aktif dan positif selalu. Kelihatannya kalau orang belum kenal, serem banget tapi, masya Allah. Bapak Ibu, saya mengenal banyak karakter orang. Ini saya bukan muji-muji depan orang ya, tapi saya banyak belajar dari dia. Dia itu orang yang sangat mudah, lapang hati memaaf. Karena rezekinya mudah. Saleman. Masya Allah. Ya, semoga Allah berikan keselamatan buat beliau dan terus semakin sukses bersama Ibu Bapak ini. Oke, maka kemudian hasilnya Bapak Ibu kalau kita kemudian banyak tabungan energi positifnya, terus berikhtiar tanpa kenal rasa bosan, rasa lelah, maka kemudian Allah hadirkan kesempatan dan hasilnya adalah kita diberikan kesuksesan oleh Allah, hati kita semakin sakinah, ya, sehat, bergairah, segala urusan jadi mudah, rezeki berlimpah dan berkah. Amin ya Rabbal alamin. Baca Bapak Ibu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Bapak Ibu, saya suka banget penggalan dua ayat pertama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ini bermakna lapang hati. Harapan kita, permintaan kita, doa kita kepada Allah supaya kita diberikan hatinya. Kemudian lapang urusan-urusan kita, betul nggak? Dan ini sebetulnya menjadi rumus kehidupan yang Allah janjikan Bapak Ibu. Quran inspirasi kita Bapak Ibu. Tadi Ustaz Dewi menyampaikan Quran imam kita, panduan kita dalam kehidupan. Maka kayak ini, andai panduan kita. Kalau kita mau urusan kita lapang Bapak, urusan kita mau beres, Allah mudahkan. Dia pelajar sukses belajarnya, kemudian pembisnis ini sukses jadi LLD, termasuk karir Bapak Ibu di luar juga sukses. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah berdoa kepada Allah, minta dilapangkan hati dan segera berusaha untuk membuka hati, meluaskan hati, membersihkan hati dari emosi-emosi yang negatif. Oh, saya balik lagi ya, udah hafal tadi kan, udah paham kan? Gitu sekali. Insya Allah kalau kita sudah berdoa, Rabbi shrah li sadri, lalu take action Bapak Ibu, bukan cuma doa. Rabbi shrah li sadri, Rabbi, kemarin tuh, dia tuh udah nyakitin saya. Oh masih dendam Bapak Ibu? Enggak dikasih lapang sama Allah Bapak Ibu. Allah sempitkan kehidupannya Bapak sekalian. Allah sempitkan rezekinya, Allah sempitkan segala masalah kehidupannya. Masalah hadir.
Itu rumus Bapak Ibu. Sehingga kita bukan hanya hafal, kita bukan hanya paham artinya, tapi kita memaknai dan kita praktekkan dalam kehidupan. Siap Bapak Ibu? Ya. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Ya. Jam berapa nih beneran? 11.26. Ini terakhir. Memang ini kuncinya di sini. Boleh lampunya dimatiin? Kita mau praktek bareng Bapak Ibu. Ya, pokoknya terakhir lah. Mau 5 menit, 7 menit kita nikmati bareng-bareng. Ya. Siap kita praktek Bapak Ibu? Kita mau praktek pelepasan Bapak Ibu. Dan ini teknik paling simpel, paling sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun dimanapun. Bapak Ibu nggak perlu terapis ya, atau bimbingan konselor, nggak perlu. Bapak Ibu tinggal lakukan ini, ya. Maka kemudian Bapak Ibu plong dan urusannya nanti semakin lama semakin enak kalau begini lancar. Insya Allah. Ya, yang pertama adalah Bapak Ibu ambil jenis emosi apa yang mau Bapak Ibu akses. Emosi negatif. Nanti bisa untuk kesuksesan juga, ya. Tapi kita ambil satu jenis dulu, emosi negatif, misalnya marah atau dendam. Bisa dihadirkan Bapak Ibu? Bisa. Lalu kemudian prosesnya adalah nanti Bapak Ibu sadari dulu, Bapak Ibu punya emosi tadi, punya satu kemarahan atau dendam. Kepada siapa? Maka tentukan sosoknya sekarang. Hadirkan namanya. Boleh Bapak Ibu terpejam, boleh Bapak Ibu buka mata, bebas, nggak ada aturan. Yang penting Bapak Ibu bisa membayangkan. Bapak Ibu bayangkan siapa sosok, namanya dengan jelas, wajahnya dengan jelas, dan apa yang pernah dia lakukan terhadap Bapak. Sadari betul bahwa dia hadir dan ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Sadari rasanya Bapak sekalian bahwa Bapak Ibu punya satu perasaan marah atau dendam kepada Bapak. Lalu langkah yang kedua adalah akui bahwa Bapak Ibu masih sampai dengan detik hari ini punya perasaan marah, punya perasaan dendam terhadap sosok itu, terhadap sosok wajah itu, nama itu yang tadi Bapak Ibu sudah. Akui bahwa Bapak Ibu masih mengingat kejadian yang membuat Bapak Ibu marah terhadap sosok tadi. Akui kepada Allah, ya Allah, memang saya masih marah ya Allah terhadap fulan atau fulan. Saya masih marah ya Allah. Saya masih marah ya Allah. Akui Bapak Ibu. Dan kemudian terima bahwa perasaan tadi, bahwa emosi tadi, emosi marah atau dendam yang masih Anda pendam, itu adalah sebuah perasaan yang memang Allah kehendaki terjadi. Dan Bapak Ibu terima bahwa kejadian yang menyebabkan Bapak Ibu marah atau dendam adalah kejadian yang Allah kehendaki. Maka terima dia Bapak sekalian. Dan silakan tidak apa-apa Bapak Ibu masih memiliki rasa dendam dan rasa marah itu Bapak Ibu. Lalu kemudian tarik nafas perlahan. Lalu hembuskan perlahan Bapak Ibu. Bagus, tarik lagi perlahan. Lalu hembuskan lagi. Boleh diulangi sekali lagi. Sambil kemudian lepaskan Bapak Ibu, lepaskan rasa marah dan dendam itu. Dan mulai bayangkan orang tadi tersenyum kepada Anda, berterima kasih kepada Anda karena Anda sudah melepaskan kemarahan, dendam Anda sudah memaafkan. Lalu kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, saya maafkan dia, saya ampuni dia, maka ya Allah ampuni dia dan ampuni saya. Boleh tarik nafas lagi, ya, lalu lepaskan. Cukup sekalian. Prosesnya sesederhana itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak butuh pembimbing, Bapak Ibu nggak butuh konselor. Bapak Ibu pahami alurnya, sadari bahwa rasa marah itu ada, kejadian itu hadir dalam kehidupan Anda. Allah takdirkan untuk Anda. Boleh dikatakan lebih. Kemudian akui bahwa Anda memang marah dengan kejadian itu.
Anda marah terhadap sosok orang itu dan akui bahwa ini semua adalah takdir Allah. Kejadian tadi adalah takdir Allah, dan kemudian rasa marah itu juga bagian dari rasa yang Allah kehendaki terjadi dalam hidup Bapak sekalian. Lalu berikutnya adalah terima saja kejadian itu hadir, terima saja rasa marah itu sebagai sebuah sifat alamiah manusia yang punya emosi marah, punya emosi sedih, bahkan punya emosi gembira dan sebagainya. Terima Bapak Ibu. Lalu kemudian ambil nafas, lepaskan, ambil nafas lagi, lepaskan, diulangi 2 atau 3 kali. Setelah itu mulai lepaskan rasa itu. Lepaskan kemarahan yang masih Anda belenggu, yang Anda masih kerangkeng dalam pikiran dan hati. Setelah mulai dilepaskan, maka insya Allah Bapak Ibu satu persatu mulai plong. Dan Bapak Ibu, ini baru satu jenis emosi kepada satu sosok. Bagaimana kalau kemudian di dalam ruang pikiran dan hati kita ada puluhan atau ratusan sosok, ada puluhan atau ratusan jenis emosi, sampah emosi yang mengendap dalam pikiran kita. Dan sadari Bapak Ibu bahwa itulah yang kemungkinan besar menjadi penyebab Allah masih belum lapangkan urusan kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan hatiku, ya Allah, lapangkanlah segala urusan. Maka kalau kita urusan semua dilakukan sama Allah, kita berdoa minta lapang hati dan kita berikhtiar untuk melapangkan hati kita, melepaskan segala iri, dengki, dengkol, dendam dan berbagai emosi negatif lainnya secara bertahap. Kadang Bapak Ibu kita sudah mulai bersihin sampahnya dan kemudian dia bersihin lagi. Sama seperti rumah kita udah kita pel bersih, anak-anak lari dari luar, yang kotornya kita pel. Bisa kayak gitu sekalian? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya doakan Bapak Ibu senantiasa dikaruniai sakinah, mawaddah warahmah, dan tidak berlimpah penuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak dan Ibu, obrolan saya sangat indah ya di rumahnya menuju untuk bisa bergabung. Kemudian kita kemarin menyiapkan diri untuk bisa menyambut beliau berjuang ngobrol panjang. Belum terjawab semua nih. Jadi ada ibu-ibu yang luar biasa emang belum tersampaikan. Ini jadi dari beneran ini. Saya tadi tunggu-tunggu ada yang tadi ada emang betul-betul ini bisa melontarkan prestasi kita ya. Tapi ada banyak insya Allah ya. Jadi saya bingung ini Bos Purwo ini kapan nih menyampaikannya? Masih banyak kebetulan asli ini. Ini enggak ini. Saya ini emang nunggu-nunggu banget ya. Alhamdulillah pada Ibu kita doakan semoga hari ini beliau masih mau tampil di panggung nanti ya. Tapi kan kita juga penasaran dengan Bos ini. Istri saya sampai nanya itu siapa yang bilang Bos King? Apa namanya Bos King? Ini bosnya, mentornya gitu ya yang mau membolehkan. Nah jadi saking banyaknya kepenasaran ini ya kita berdoa kepada Allah semoga hari ini sampai nanti sore ini emang bisa terus menyerap energi beliau. Dan saya berpikir ini kalau nggak sampai nih sampai obrolan yang panjang itu, ini kita harus ada sesi berikutnya lagi. Karena apa? Karena ini luar biasa insya Allah ya. Nanti jangan sampai waktunya telat ya. Ini para bos ini saya nggak mau makan duluan, takut telat. Biasanya siang kalau keluar, udah nanti aja, nanti sore ketemu ya. Ya Bapak dan Ibu, habis ini kita nggak tahu akan seperti apa. Saya ingin aja ke Bos King, ke Bos Purwo ya. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Allah kepada Masuk lagi jangan dan ini sebagai bukti terima kasih kami kepada kami ya kepada Bos Purwo ya sama-sama bilang jejak pemulain. Terima kasih Bos Purwo. Satu kurang seperempat. Oh gitu.
Satu pati. Sekarang kita ambil tes. Iya. Coba lagi. Masuk lagi kan? Yang 12 pati. Pati Ya, jam. serap energinya. Serap energinya. Masya Allah, ini bangga banget. Masya Allah. Ayo, panitia, Pak. Sini dong, panitia. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi kasih plus yang luar biasa untuk Bos Henry Purwoso Putra ALC yang sangat luar biasa telah memberikan materi yang super sekali. Sudah dibersihkan Bapak Ibu? Insyaallah setelah dibersihkan kita isi dengan hal yang positif. Tentunya ketika kita sudah bersih, insyaallah kita siap meloncat untuk sukses bersama HND. Oke. Siapa